Ya, kita akan melanjutkan tentang attention. Di sini utamanya kita masih tetap menggunakan em, slide yang sama ya. Di slide satunya lagi yaitu yang dari MIT Lecture 2 itu ada attention, tetapi saya kira lebih cocok kita menggunakan yang dari Stanford ya, yang dari sini. Ya, kita menggunakan masih menggunakan slide dari sini. Kemudian nanti ada kita membicarakan tentang attention. Ini slide tahun 2025, baik itu yang di MIT maupun di Stanford. Yang di MIT ini kita akan menggunakan sedikit aja ya, saya kira, karena eh, kalau menurut saya akan lebih memudahkan kalau menggunakan yang satunya lagi, yaitu yang dari Stanford. Ya, kita membicarakan attention. Di sini attention ini bukan hanya self attention ya, tapi attention ini seperti halnya kalau kita mau namanya sendiri ya, attention itu adalah perhatian. Kalau kita akan melihat gambar ini, ya kita akan membuat caption misalkan untuk gambar ini, maka kita bisa ya satu demi satu, pixel demi pixel panah ini ya. Ada panah dari kiri ke kanan, kemudian ada panah dari kanan ke kiri, di scan ininya apa em, pixel demi pixel. Tapi kalau attention yaitu artinya kita mengattend, mengidentify bagian-bagian yang perlu kita kunjungi. Ya, ini seperti similar apa search problem, permasalahan search yang tentang search apa tubuhnya, matanya, wajahnya. Ya, kemudian extract value yang mempunyai attention yang tinggi. Oke, saya kira hanya seperti itu aja yang dari sini. Kemudian kita masuk dari sini. Ini attention. Kita masih melanjutkan menggunakan hasilnya adalah sequence to sequence. Atau mungkin lanjut aja di sini ya. Ya. Sebagai starting point-nya itu adalah RNN yang min pooling. Ya, min pooling ini tadi udah kita bahas. Yaitu di sini ada menggunakan di sini contohnya adalah klasifikasi sentimen ya, positif atau negatif. Ya, di sini misalkan kita menggunakan sentence encoding. Di sini encode sebuah sentence ini menggunakan bagaimana mengencode, yaitu menggunakan elemen wise. Elemen wise itu kalau tandanya tadi per apa, komputasinya ya. Kalau kita lihat di ini apa di LSTM tadi ya, ininya simbolnya. Ini saja back simbolnya itu yaitu dengan bulatan ini point wise, elemen wise ya, seperti misalkan ini kemudian titik di sini atau di sini kalau ini kali atau jumlah. Nah, di sini em, kita menggunakan ya seperti ini. Elemen wise, max atau min. Max itu artinya ini di sini seperti yang pertama, bulatan pertama atau komponen dari vektor yang pertama ini dijadikan max-nya di sini kalau max. Dan seterusnya yang kedua, jadi kedua, tiga, dan seterusnya. Ya, itu ini artinya mengencode-nya seperti itu. Ya, ya, em, ya. Ini kemudian ini ada satu cara yang sangat dasar untuk meneruskan informasi dari encoder, yaitu misalkan di average, misalkan contohnya. Nah, ini kemudian di sini ada weighted. Ya, weighted itu bobot.
bobot itu adalah artinya yang attention-nya, perhatiannya perlu diperhatikan lebih tinggi, bobotnya lebih tinggi. Ya, seperti halnya pembobotan kalau term weighting, pembobotan kata di TF-IDF itu. Maksudnya sama-sama weighted, sama-sama weighting, sama-sama weighted, di weighted, di bobot, skor. Ya, semakin skornya semakin tinggi, artinya kita semakin penting bagian tersebut. Ya, seperti tadi kalau ya ini contohnya di sini aja ya. Oke. Jadi di sini attention itu hanyalah is just. Ya, konsep dasarnya adalah sederhana, masuk akal, sangat masuk akal, sangat sederhana, sangat masuk akal. Attention is just. Attention adalah sekedar sebuah pembobotan, ya, rata-rata pembobotan, weighted average. Dan ini sangat powerful kalau weighted-nya itu learn. Ya, weighted-nya itu di learn. Learn itu maksudnya proses learning-nya itu di bobotnya itu di ini dalam proses trainingnya itu dia ya. Jadi tidak secara manual diberi bobot mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Enggak seperti itu. Tapi secara otomatis, secara dengan di proses learning. Dalam attention, query, ini adalah query. Jadi di sini query ini ada satu nilai, ya istilahnya key dan values. Ya, key dan values kita lihat di sini aja ya. Key dan values itu seperti di sini. Ini ada query. Query ini ada key-nya itu misalkan summary-nya. Ya, summary-nya. Jadi mencarinya bukan ke keseluruhan, tapi ke kuncinya, ke summary-nya, misalkan ke judulnya di sini. Values itu adalah semuanya. Jadi key dan values itu sebagai satu kesatuan. Ya, jadi ini kepada key di sini, mana yang paling bobotnya paling lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Di sini digambarkan secara visual yang lebih tebal di sini. Itu adalah lebih perlu perhatian, lebih penting, atau lebih cocok, atau lebih mirip, atau lebih relevan, atau lebih sama, atau paling sama. Ya, atau kalau lihat di sini, kalau di sini itu tidak ada bobot, hanya dari query ini, kemudian dinilai di sini, keys dan values-nya atau keys-nya, dari judulnya misalkan tadi yang kalau halaman web, ini mana yang paling cocok? A atau B atau C atau D atau E? Oh, yang paling cocok adalah D. Ya, berarti di sini. Kemudian D itu isinya apa sih? Ya, seperti ini D, misalkan di sini. Oh, isinya adalah ini adalah values-nya. Jadi key dan values itu kadang-kadang jadi satu ya, karena kalau key dan values, kalau kata, sebuah kata itu sekaligus dia key atau sekaligus dan dia values juga. Ya, kalau kita ini seperti ini artinya yang hard, yang keras. Hard line istilahnya mungkin ya. Kalau ini soft, artinya di sini iya memang paling besar, tapi di sini juga masih ada agak besar. Di sini agak besar, agak besar. Jadi seperti di scoring. Oh, yang paling relevan adalah ini. Ya, seperti search engine ya kan itu nggak hanya satu aja kan, seperti search engine itu kan yang paling relevan, yang di bawahnya lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi. Ini dilihat dari ketebalan ini. Nah, kalau di sini kan cuma satu. Nah, ini seperti itu ada skornya. Jadi seperti ini search engine ya. Nah, kemudian em, bobot yang sama di sini ini untuk di-outputkan. Jadi yang di-outputkan di sini kalau ini hard ya, ini hard, ini soft. Hard itu artinya 0 atau 1. Kalau di sini tidak, tapi antara 0 sampai 1. Yang di total ini 1 kalau digabungkan jadi distribusi probabilitas di total 1. Tapi paling besar di sini 0,9 misalkan. Yang 0,1 itu dibagi ini atau 0,8. Ini adalah
0,1, ini 0, berapa, total 1. Nah, kemudian digabungkan. Gabungkan itu maksudnya apa? Kalau di sini di-outputkan itu dari value saja di sini. V4 di-outputkan. Kalau di sini outputnya itu dari V4 yang besarnya adalah segini. Misalkan 80%. Dari yang lain 10%, yang lain 5%, yang lain 3%, yang lain 2%. Nah, misalkan seperti itu. Ini kan vektor, 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 vektor digabungkan. Ya, digabungkan itu seperti tadi itu maksudnya yang elemen pertama di weighted sum, pakai weighted sum ya, tergantung bobotnya seperti itu. Jadi di sini adalah seperti softly. Ya, jadi di-matchkan dengan key softly antara 0 sampai 1 dan values-nya itu dikalikan weighted sum di-outputkan di sini. Jadi dari sini ini merupakan gabungan dari V1, V2, V3, V4, V5 dengan V4 dominan. Yang kedua dominan, yang kedua V1 dan seterusnya. Kalau di sini, itu hanya sini saja. Oh, jadi attention pada intinya adalah weighted average atau weighted sum seperti ini. Yang ini outputnya adalah seperti ini. Oke, seperti itu. Kita sekarang contohnya adalah seperti ini. Ini adalah query-nya. Atau sebelum pakai ini. Nggak sebagai ini. Kalau nggak pakai ini, yang awalnya, yang bottleneck, kita untuk menebak di sini hanya dari sini. Untuk menebak kata berikutnya, yaitu menerjemahkan dari bahasa Perancis ke bahasa Inggris, kata berikutnya juga hanya dari kata sebelumnya dan kata sebelumnya dari sini. Kata berikutnya lagi, itu dari kata sebelumnya, dan dari sini. Semua seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan attention untuk sequence to sequence, sequence to sequence, ini adalah attention ke sini. Ini adalah query-nya dari decoder sini, hidden decoder di sini, ke hidden encoder di sini. Seberapa sama sih di sini? Seberapa relevan? Seberapa mirip? Ya, seberapa terkait? Ya, ya itu dengan di sini ada attention score-nya, bobotnya. Ya, di sini ada bobotnya. Misalkan dengan dot product. Ya, jadi ide intinya adalah setiap step dari decoder, step ini step nanti step berikutnya, step berikutnya, step berikutnya, step berikutnya, step berikutnya. Ya, setiap step dari decoder, setiap step berikutnya dari decoder itu menggunakan direct connection, direct connection ke encoder, dan fokus ke bagian yang dianggap paling terkait. Ya. Jadi kalau seperti misalkan kita disuruh nerjemahkan dari sebuah kalimat panjang, kalimat yang panjang, nah kita kalau yang RNN klasiknya kita seperti lisan, disuruh ada kalimat bahasa Indonesia. Saya sedang pergi bersama keluarga ke tempat yang ramai, di sana saya bla 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 bla. Nah, kalau lisan itu kan yang kita seperti kita di memori kita, di pikiran kita, di otak kita ini di sini kemudian kita sampai di sini kan. Yang lama mungkin udah lupa gitu ya. Tapi kalau ini seperti tulisan, kita disuruh menerjemahkan, kita bisa lihat di sininya juga. Kita lihat di depannya, di belakang-belakang yang apa depan-depan di sini bisa. Nah, di sini adalah cari skornya, attention skornya, attention weight-nya, ya, bobotnya. Cari bobotnya, bobotnya, bobotnya. Salah satu cara mencari bobot, mana bobot penghitungan bobot adalah dengan dot product. Dot product antara dua vektor. Vektor ini vektor dari decoder, hidden decoder, dengan vektor dari yang hidden encoder, yang source language-nya.
Ya, dot product itu kalau di sini artinya semantic similarity. Kalau digambarkan vektor dan vektor, dua vektor yang sudutnya. Ini bukan hanya bisa nanti variannya bukan hanya dot product ya. Tapi ini salah satu yang dasar adalah menggunakan dot product saja. Tanpa ada bobot di sini, tanpa ada bobot di sini. Kalau yang lebih kompleks lagi ada bobot-bobot di sini yang learnable. Kalau di sini nggak ada bobot di sini yang learnable. Bobotnya hanya di sini. Yang khusus untuk ini nggak ada bobot yang khusus untuk attention score ini. Nah, kemudian di sini kan ada score. Skor. Di jumlah, skor itu jumlahnya berapa? Nah, kalau misalkan supaya total 100% atau total 0,1 istilahnya disebut didistribusikan. Kalau ini skor, mungkin jumlahnya ada berapa? Ini di sini lagi nanti yang kedua ada skor. Totalnya jumlahnya berapa? Nah, setback. Nah, di sini bagaimana didistribusikan supaya jadi total 0,1 dengan softmax. Kemudian attention output-nya. Attention output ini panjang vektornya sama dengan ini. Ini panjangnya vektor sama, encoder, decoder, attention output sama. Ini adalah weighted sum. Ini adalah yang pertama, yang bulat-bulatan pertama, atau komponen vektor pertama, itu dijadikan di sini dengan weighted sum. Ini dikalikan ini, artinya bobotnya besar. Plus yang angka di sini dikalikan uh, angka di sini. Plus angka yang di sini kalikan di sini. Plus angka di sini kalikan di sini. Dijumlahkan jadilah ini. Kemudian dan seterusnya sehingga ini dikatakan sebagai attention. Artinya di sini yang dominan itu adalah yang ke sini kan dari sini dari kata ini. Ya, misalkan ini wajar juga ini kan kata pertama. Nah, di sini kalau yang RNN standar yang itu adalah bottleneck ini hanya ada ini. Ya. Tapi kalau di sini ada tambahan lagi. Tambahan di sini ini attention output pada intinya mewakili adalah dia direct connection ke sini yang weighted. Ya, sehingga ada di sini. Sehingga di sini kemudian dipilih, diprediksi, pakai caping itu artinya diprediksi. Kata pertama dipilih dari kosakata bahasa Inggris, ada 50.000 kosakata bahasa Inggris, dipilih yang probabilitasnya paling tinggi pakai softmax di sini. Nah, kemudian dipilih yang paling tinggi he. Jadi pertimbangannya adalah yang dari sini dan dari sini, bukan hanya dari sini saja. Demikian juga next. Demikian juga yang di sini. Cari attention score, dibuat distribusinya, weighted sum, kemudian kata kedua. Ya, di samping dari he di sini, kemudian yang kedua itu artinya yang pertama he dari sini, kemudian dari sini, kemudian dari sini. Dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Artinya tambahannya di sini ada direct connection yang weighted, artinya ini attention yang menggunakan dot product. Ya. Varian-variannya bisa tidak menggunakan dot product, tapi menggunakan yang lebih kompleks, yang ada bobot-bobotnya, ada aditif, multiplikatif, atau yang lain-lain. Oke, ini di sini kalau tadi dikatakan kan ada setback ya, back. Ini di sini. Ini ada query, ada key, ada values kan. Nah, kalau di sini ada query ke key. Ini key-nya sekaligus ini adalah values-nya. Karena values ini kan sebagai di sini, nah dikalikan ke sini, weighted sum-nya. Jadi ini sebenarnya kalau kasus seperti ini adalah key sekaligus values di sini. Contoh kalau kasus seperti ini, key dan value-nya sama. Ya, di sini menggunakan attention distribution untuk mengambil weighted sum dari encoder hidden state. Jadi di sini mewakili ini yang weighted sum. Attention output utamanya adalah mengandung informasi dari hidden state ini yang mempunyai high attention. Jadi utamanya dari sini yang high attention. Kenapa ini tinggi?
karena dot produknya di sini besar skornya. Kenapa besar? Ya karena mungkin di sini yang kata yang diprediksi di sini atau inilah ya apa ini apa ini apa ini itu vektor vektor ini dengan vektor ini kemiripannya tinggi ya, seperti itu. Kemiripannya tinggi ya, itu artinya secara semantiknya dekat. Oke. Kemudian di sini di concatenate. Concatenate itu artinya ditambahkan biru 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 ke atas atas. Jadi panjangnya jadi 2 kali lipat. Kemudian berikutnya. Oke. Nah, sekarang attention dalam tadi gambar visual. Sekarang dalam persamaan. Kita mempunyai encoder hidden state H1 sampai Hn yang itu adalah binatang apa bilangan real yang panjangnya H. Ya, seperti ini. Ini adalah vektor H1, H2, H3 bilangan real yang panjangnya H. Demikian juga yang di decoder ini disusun S di sini yang setiap time step sama, panjangnya sama, istilahnya bilangan real. Dan attention score di sini sama di sini. Attention score di sini, maaf di sini. Attention score di sini, kemudian ininya attention score itu adalah ini ya. Attention score ya di sini sama ya. Kita mempunyai ini apa attention output ya saya kira di sini ya. Attention score itu adalah sebenarnya attention score itu adalah ini apa skalar ya. Ini adalah skalar ini. Attention score itu adalah skalar. Kemudian dihasilkan attention outputnya ini baru yang sama seperti ini. Oh ini RN ya dia RN beda dengan ini. Kali ini adalah sama di sini. Ini panjangnya N itu maksudnya dari ini apa attention score itu skalar yang ini dan ini dan ini dan ini maksudnya itu tadi ada N-nya itu ke sini maaf. N-nya ke sini. Ya. N itu maksudnya N ini adalah yang ke kanan tadi. Ini kan di dot product, ini dot product transpose dan dot product dari decoder ke encoder dan seterusnya. Kemudian di softmax, backpack, artinya distribusinya di sini, jadi 100% dengan softmax didistribusikan, attention outputnya panjangnya sama. Back attention outputnya panjangnya sama dengan ini dan ini. Dengan yang encoder, dengan decoder sama. Ya, kemudian di concatenate ya back di concatenate di sini panjangnya 2 kali lipat karena di concatenate antara di sini dengan di sini digabungkan concatenate. Oke, kemudian attention itu bisa parallelisable ya dan memecahkan bottleneck issue karena kita bisa langsung dari satu ke tempat yang lain bisa dikerjakan secara paralel. Tension itu bisa dikerjakan secara paralel. Saya back. Nah, ini kan bisa dikerjakan secara paralel ya. Ini ke sini dengan ke sini, ke sini, ke sini, ataupun ini dengan ini ya, ininya bisa dikerjakan secara paralel. Oke, kemudian bisa juga yang tadi adalah dari decoder ke encoder, tapi juga bisa dari antar satu kalimat itu sendiri yang akan kita pelajari di transformer nanti. Kemudian di sini bisa juga ditumpuk artinya attention layer dan attention layer itu ini dari semua ke semua, ini semua ke semua. Jadi bisa ditumpuk. Ya, semua kata attend ke semua kata yang lain
dari layer yang sebelumnya. Jadi di sini gambar ininya, gambar panahnya itu hanya mewakili aja, harusnya semua ke semua. Ya ini adalah eh, sedikit lagi penutup. Attention itu sesuatu hal yang besar ya, sesuatu hal yang sangat bagus, lompatan yang hebat gitu ya. Ya, attention secara signifikan memperbaiki performansi neural machine translation. Ya, di sini sangat berguna karena mengizinkan decoder untuk fokus ke bagian tertentu dari source. Kita lihat back. Ini di sini bisa fokus di sini. Ya, kalau di sini misalkan di sini. Contohnya yang ini aja. Yang pertama, ini kan fokus di sini. Kalau nggak ada attention, dia cuma di sini aja ke sini. Kalau ada attention, ini bisa lompat langsung. Oh ternyata memang yang pertama. Kalau di sini, oh ternyata yang kata kedua di sini dan juga ini ada sedikit. Gitu. Jadi dengan attention kita bisa fokus ke bagian tertentu dalam source. Jadi decoder itu bagian tertentu di dalam source. Kemudian attention itu sangat logik, sangat intuitif seperti manusia. Ya, manusia yang kita memperhatikan mana yang cocok, bagian cocok. Contohnya terutama kalau image ya, bagian yang cocok. Misalkan untuk image captioning, menggambarkan misalkan image captioning itu ada ya image captioning seperti ini. Ini kita bisa melihat misalkan seperti ini, a cat sitting on the road. Jadi kalau kita ingin melihat penjelasan ini, kita bagian ini, oh ini yang utama, yang lain kan kabur. Kucing, oh ini adalah road, oh ini sedang duduk. Nah seperti itu contohnya. Hmm, dan contoh yang lain seperti misalkan ini, eh, dua ekor anjing kita di sini, kemudian di atas di rerumputan seperti itu misalkan ya contohnya. Jadi di sini memang human like ya karena kita melihat attention perhatian ke yang eh, menarik yang sesuai. Kita bisa melihat balik source sentence yang ke belakang. Yang di depan-depan kita bisa mau menerjemahkan, bisa melihat yang di depan-depan. Tidak hanya seperti kalau kita lisan hanya yang ingat yang dikatakan yang akhir-akhir aja. Jadi em, tidak harus menghafalkan semuanya di dalam satu vektor ya. Ya, attention memecahkan permasalahan bottleneck, kemudian attention mengizinkan decoder untuk melihat langsung ke source, membypass bottleneck di sini. Bisa langsung melihat ke sini juga, membypass ini bottleneck di sini. Ya, attention membantu mengatasi permasalahan vanishing gradient, gradient yang lenyap ya karena ada shortcut untuk state-state hidden state yang jauh yang di depan. Attention menyediakan juga interpretability. Interpretability seperti ini contohnya. Ini adalah bahasa Perancisnya yang sumber dan di sini adalah yang targetnya. Kita lihat ternyata dari kata bahasa Perancis itu kata ini diterjemahkan utamanya di sini. Kata ini di sini, kata ini di sini. Kalau kata ini ternyata ada kata yang lain. Beberapa entarte itu ternyata hit with a pie, misalkan gitu ya. Tidak diterjemahkan satu kata aja. Ya, jadi kita bisa lihat seperti ini. Alignment. Ini adalah alignment. Align antara ini bahasa sumber Prancis dan bahasa target ini Inggris itu ada alignmentnya dan sejajaran yang free. Free itu maksudnya karena kalau yang di statistical machine translation itu ada proses sendiri untuk alignment supaya lebih bagus penerjemahnya itu ada alignment. Alignmentnya itu bisa proses tersendiri di luar
statistical, ya maksudnya komponen tersendiri. Dan ini soft. Soft itu artinya tidak hard, artinya tidak, ini bisa bisa ada sebagian yang besarnya ini, tapi di sini juga mengaruhi gitu ya. Artinya network itu alignment otomatis by itself. Tetapi yang menjadi masalah adalah sehingga kemudian muncul RNN plus plus itu adalah tension itu mempunyai cost yang kuadratik karena attention dari siapa kemana kemana, dari satu ke yang lain, dari yang dari sini ke semua, sehingga nanti ada, kalaupun attention itu ada variannya, jadi seperti tidak ke semuanya, bisa ke sebagian aja, namanya local attention dan lain-lain dan lain-lain, di samping dengan RNN plus 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 itu ya. Kemudian attention itu adalah teknik deep learning yang umum. Attention itu adalah suatu cara yang bagus untuk memperbaiki sequence to sequence model. Contohnya kita tadi untuk machine translation. Tetapi attention teknik ini bukan hanya untuk RNN saja, bukan hanya untuk sequence to sequence saja, dan bukan hanya untuk machine translation saja, tapi untuk banyak task. Jadi secara umum, lebih umum, definisi dari attention adalah yang tadi itu ada sekumpulan vektor values dan sebuah query, ya, ada sekumpulan vektor values, ini values, 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 ada sebuah query, ya, di sini value sama key-nya jadi satu ya. Attention adalah sebuah teknik untuk menghitung weighted sum dari values yang tergantung dari query-nya. Kita kadang-kadang menamakannya adalah query mengattend atau mengunjungi values-values-nya dengan skor-skornya. Sebagai contoh adalah sequence to sequence plus attention model, di mana setiap decoder hidden state atau query mengattend semua encoder hidden state values. Ya, intuisinya adalah seperti selective summary. Ya, jadi informasi yang mengandung values di mana kita query itu fokus ke values mana. Attention adalah cara untuk mendapatkan representasi yang fix dari sekumpulan himpunan representasi yaitu values yang um, yang tergantung dari query-nya. Ya, attention itu suatu hal yang powerful, fleksibel, general way pointer. Jadi seperti pointer atau memori, manipulasi memori untuk semua deep learning. Ini suatu ide yang benar-benar baru, sesuatu yang sederhana sepertinya, mulai tahun 2010 dan mulai dari neural machine translation. Ya mungkin saya kira seperti itu untuk pertemuan kali ini. Silakan kalau ada pertanyaannya. Saya sambil buka daftar mahasiswa, sambil buka ini apa, buka Iglesias. Izin saya stop recordingnya.